Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di pertemuan bulanan PMO untuk bulan April. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan. Mohon maaf saya tidak bisa membuka kamera karena di sini sedang hujan dan sinyal sangat buruk sekali. Ketika membuka kamera maka kondisinya langsung pause seperti itu. Jadi sama sekali tidak bisa membuka kamera. Baik, Bapak dan Ibu, untuk memulai kegiatan ini mari kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu, kegiatan PMO mungkin merupakan kegiatan yang baru ya, baru dialami oleh Bapak Ibu semuanya. Jadi PMO itu tujuannya adalah sebagai aktivitas yang diharapkan bisa menjadi penjaminan keterlaksanaan program dengan cara ada evaluasi secara berkala. Nah, ini mungkin agak baru. Nah, tetapi ada peraturan yang mengatur bahwa PMO itu wajib dilaksanakan. Mungkin nanti di pertemuan yang lain akan saya kirimkan mengenai apa itu PMO secara teori. Baik, karena waktu kita terbatas Bapak dan Ibu, mari kita mulai PMO itu dengan saya mengingatkan kembali mengenai program Motekar. Itu salah satu program yang diajukan oleh sekolah untuk melakukan transformasi satuan pendidikan. Di bulan PMO ini Bapak Ibu biasanya mengkaji berupa refleksi ya. Kalau melihat ke perencanaan program di bulan kemarin itu Bapak Ibu itu mulai bergerak ke pertama sosialisasi program, kedua itu mulai ke maskot juga sudah mulai dicoba dikembangkan. Kemudian kegiatan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat termasuk program-program lain itu yang tercatat. Nah, Bapak dan Ibu, dipersilahkan kita mulai dari kepala sekolah dulu untuk melakukan refleksi yang pertama. Pertanyaannya hanya ada 4 Bapak Ibu ya, sudah hafal pertanyaannya? Pertanyaannya itu saya simpan di chat ya. Apa yang sudah dilakukan? Itu saja pertanyaannya. Kemudian apa yang Sebentar. Saya tulis dulu ya di ini. Di chat. Sudah saya sebentar. Nah, pertanyaannya saya simpan di chat Bapak Ibu ya. Pertanyaan PMO-nya, apa yang sudah dilakukan dalam 1 bulan terakhir? Apa yang belum berhasil sesuai rencana? Kemudian apa yang belum terlaksana di bulan Maret Bapak Ibu ya, fokusnya ke bulan Maret. Kemudian apa rencana setelah PMO ini? Nah, itu kita mulai Bapak Ibu, kita simak dulu 4 pertanyaan ini dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama Bapak, sampaikan apa saja hal-hal yang menjadi keberhasilan Pak di bulan Maret kemarin. Silahkan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pengawas dan rekan-rekan Dewan Guru. Alhamdulillah di SMA Sukanagara yang sudah diprogramkan, kami sudah melakukan persiapan-persiapan sebelum pelaksanaan PMO ini dilaksanakan. Yang pertama yang sudah kami lakukan adalah melakukan koordinasi dengan tim yang sudah kami bentuk. Antara lain untuk menyelesaikan yang pertama pembuatan maskot, itu. Kemudian yang berikutnya sosialisasi yang sudah dilaksanakan bersama seluruh komponen yang ada di SMA Sukanagara. Dan sosialisasi tersebut alhamdulillah mendapatkan sambutan baik, dan insya Allah di bulan April ini akan dicoba untuk selanjutnya melaksanakan program yang sudah dibuat oleh tim kurikulum dan yang ada di SMA Sukanagara.
Antara lain yang akan kami laksanakan di bulan April yaitu melakukan pendekatan-pendekatan kegiatan guru. Kami secara khusus sebagai pimpinan kepala sekolah selalu mengevaluasi apa yang akan dilaksanakan setiap bulan oleh Bapak Ibu guru, baik di kelas ataupun di luar kelas. Sehingga kekurangan dan yang akan dilaksanakan pada yang akan datang itu sudah terekam oleh kami sebagai pimpinan di sekolah. Baik. Dan insya Allah yang akan dilaksanakan di bulan April ini adalah merupakan program yang sudah dibuat sebelumnya. Ya, itu Miss, laporan pertama dari saya selaku kepala sekolah. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa. Kita apresiasi Bapak Ibu ya, kepala sekolah ini telah melakukan hal yang terbaik. Kemudian di bulan Maret Bapak barangkali ada hal yang berhasil tapi sangat luar biasa gitu di bulan Maret, lebih menonjol dari yang lainnya gitu. Untuk di bulan Maret sehubungan berkenaan dengan bulan Ramadan, keberhasilan itu memang ada, tetapi kurang begitu nampak. Sehingga bertumpang tindih dengan kegiatan di bulan Ramadan. Kalau pembiasaan baiknya itu sudah dilaksanakan, tetapi secara administrasi tercatat itu belum semuanya terkumpul. Itu yang dilakukan. Oke, baik, yang menjadi kendala itu berarti secara administrasi belum semuanya terkumpul. Yang mana saja Pak? Betul. Yang belum terkumpul yang mana saja? Antara lain laporan dari para wali kelas tentang kegiatan kebiasaan siswa di rumah. Baik. Antara lain. Wali kelas di rumah. Oke. Untuk untuk Bapak sendiri, apakah pada bulan Maret melakukan kegiatan pengembangan diri, misalnya apakah Bapak ikut pelatihan atau mungkin pelatihan mandiri? Untuk bulan Maret, ya, saya memang disibukkan oleh hal-hal yang seperti kemarin terjadi untuk dari peristiwa tadi itu, sehingga belum sempat melakukan pengembangan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan keberhasilan juga hal-hal yang belum terlaksana. Mari kita tindak lanjuti Bapak Ibu ya. Yang belum terlaksana itu diantaranya adalah pelaporan yang disampaikan dari para wali kelas ya terkait kegiatan kemarin sebelumnya. Kemudian kita dukung rencana ke depan dari Kepala Sekolah. Bapak terima kasih atas informasinya. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada tim ya, mau PIC dulu atau yang mana dulu terkait dengan kegiatan di bulan Maret sesuai dengan rencana sebelumnya. Mau siapa dulu, dipersilahkan. Ya, mau siapa dulu? Mau dari PIC dulu? Oh ini nih Syarah. Ya. Syarah yang mana Bu? Oh Winda. Yang ini ya? Bukan, mau yang ini maksudnya nih. Korel. Oh keluar dulu Bu. Adanya di luar? Oh di share aja. Oh ini. Yang soleh yang ini apa ini? Yang ini? Udah gini? Udah. Yang mana sih? Yang mana kan ini kecil? Iya. Pakai ini. Itu susah. Itu yang 200. Ini. Nantinya sih. Baik, silakan Pak. Dengan sangat jelas. Dengan siapa Pak? Pak Randy. Ya, Pak Randy silakan. Apa yang sudah Bapak laksanakan di bulan kemarin Maret? Sebagai PIC apa Pak? Untuk ya? PIC maskot Bapak itu ya? Maskot ya.
Ya, silakan Untuk Pak. maskot itu saya sudah membuat ini Mhm. dua tokoh yang kemarin sempat sama ibu dirundingkan masalah rambut ya bu, waktu Iya. itu udah dirapiin. Ini ada dua tokoh, yang pertama Bacon sama Bahagia. Yang Bacon itu yang Bacon sama Bahagia. Yang Bacon itu yang laki-laki dan Bahagia yang Perempuan. perempuan, dan Baik. semuanya menjadi aku beken. Terus untuk pemilihan bajunya itu disesuaikan dengan baju Semandra, menggunakan jas alma mater Semandra. Cuma ada apa ya? Ada sedikit namanya sedikit aksesoris yang membedakan atau yang membuat ciri khas dari kedua tokoh ini. Yang pertama itu dari Bahagia. Bahagia itu saya ambil dari logo Semandra, itu ada sayap yang dipasang di kerudungnya, Hmm. itu menandakan eh, apa ya? Eh, jadi si kenapa mengambil sayap itu untuk perwakilan dari logo Semandra itu tersendiri. Mhm. Ternyata sedikitnya bukan sedikitnya ada logo Tuturihan Dayani, saya mengambil sayapnya, dan di sini Mhm. juga ada pelambangannya ya, Eh, dari logo Oke, sebentar. Tuturihan. Pak Randy, di saya munculnya itu home, bukan gambar. Oh, Pak Randy menanyakan gambar bukan? Di saya munculnya home. gambar di sini. Iya, Oh iya, saya ngeliat maaf itu bu, aja bentar dulu ya. muter-muter, berarti Pak Randy itu kemudian nunjukkan sesuatu ya, tapi nggak ini. Di situ munculnya Iya, home. Iya, Masih masih. mana sih ini aja. ya scroll dulu aja ke atas. Oh iya, ya tadi ya bu. Mm-mm. Kok jadi susah ya? Oke, di sini saya mengambil dua tokoh. Yang pertama tokohnya ada Beken, itu yang untuk yang laki-lakinya. Yang kedua itu Bahagia. Kenapa ada Bahagia di sini? Karena saya rasa tidak menghilangkan apa ya namanya, bukan maskot, jargon yang dulu gitu. Mm-mm, mm-mm. Baik. Walaupun dalam dua kesatuan ini menjadi aku Beken kayak gitu. Terus Mm-mm. di sini ada pembedanya, ada sedikit aksesoris yang ada di kerudung wanita. Yang Mhm. ini bu, Ya, ini betul. bu, dia dari logo Semandra bu, yang ada di sini. Mm-mm. Aduh, Oke. itu loh. Diambil dari logo Semandra, ini Ya, sayapnya. Nah, itu ternyata berasal dari Tuturihan Dayani. Ini baik. ada ini Mhm. ada filosofinya. Terus kalau yang laki-laki itu saya ambil dari kujangnya. Karena di logo Semandra juga ada kujangnya, diletakkan di dada di sini untuk Baik. laki-lakinya. Terus kenapa warnanya katanya biru, itu diambil dari Semandra juga, warna Mhm. dari Semandra juga kayak gitu. Baik. Itu Izin Pak Randy, saya memberikan masukan ya, dan Bapak Ibu kita coba berikan masukan juga karena ini terkait dengan maskot ini ya, karena mungkin mau segera dibuat. Yang pertama, apakah memungkinkan misalnya si anak perempuan itu tangannya itu jangan seperti itu ya, karena itu kesannya apa ya, mengesankan yang sesuatu yang berbeda. Bagaimana kalau misalnya dia itu memegang pulpen atau memegang apa gitu ya, atau memegang yang anak cowoknya megang buku, mungkin yang anak perempuannya dianya sedang apa gitu, tapi tidak dalam kondisi lagi happy-happy gitu gitu, tapi memang menunjukkan situasi edukatif gitu. Apakah dia megang buku dengan pulpen, atau mungkin yang cowoknya mungkin dia sedang megang apa, alat-alat aparatus lagi mau praktek misalnya di lab seperti itu. Mungkin gitu ya, untuk apa namanya, mengurangi ke apa ya, ini kan kesannya apa ya, anaknya mah bahagia, betul kelihatan bahagia, tapi walaupun bahagia tetap harus ada unsur serius gitu di dalamnya. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Ibu izin menjawab Ibu. Iya. Mm-mm. Gini Ibu, kalau ini hanya prototipe ya Ibu. Mm-mm, mm-mm. Untuk jadi kita itu di BNC itu lagi, jadi kita itu lagi membuat berbagai pose gitu, berbagai Oh pose. iya iya iya. Jadi ini hanya prototipe untuk Mm-mm. ditunjukin presentasi aja kayak gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm. ketika dibuat logonya nggak akan kayak gini Bu, ada yang mungkin sesuai dengan misalkan
kalau dari di Semandra itu lagi ada Maulid Nabi, mungkin Hmm, penampilannya juga berubah menyesuaikan. Oke, baik, baik. menyesuaikan dengan acara yang ada di Semandra. Iya. Seperti itu, Bu. Oke, sangat bagus. Tapi walaupun apa namanya, walaupun beragam pose, tetapi dari awal itu harus sudah ada standar gitu loh, Pak. Jadi misalnya Iya, iya. kalau untuk kegiatan apa hari besar agama, misalnya ini yang dimunculkannya. Kalau lagi mau Iya. perpisahan, ini yang lagi munculnya gitu. Jadi sejak awal tidak ada apa maskot yang di luar kendali sekolah karena khawatir disalahgunakan oleh karena anak-anak mah kan kreatifnya, jadi dia Iya. menciptakan sendiri gitu, khawatir filosofinya malah terlanggar seperti itu. Sangat Iya. keren Pak ini Pak Randy. Ada kendala nggak kemarin waktu melakukan ini? Waktu melakukan ini kan saya teh Bu, ini dikerjakan oleh, bukan dikerjakan oleh anak, tapi Ya. apa namanya, ini sama anak, di share ke anak gitu. Mhm. Terus jalannya mungkin untuk apa ya, mempelajari karakter dari dua tokoh ini gitu. Jadi Iya. ketika kita mau lain lagi itu takutnya melenceng kayak gitu, kayak Mhm, yang tadi mhm, Ibu katakan. mhm, Kita tuh sekarang tuh lagi belajar mengenai karakter-karakter, si karakter garisnya, karakter sifat dari itunya. hmm. Jangan sampai ini melenceng gitu Iya, dari iya. apa yang kita rencanakan kayak gitu. Kendalanya itu Oke. aja sih. Oke, baik. Berarti ke depan di bulan April ini supaya tidak terlalu lama, saya catatkan bahwa rencana ke depannya itu setelah ini Bapak mengadakan pertemuan mungkin ya dengan anak-anak untuk Ya, menuliskan indikator-indikator ya, indikator-indikator ya, karakter dari kedua tokoh ini dan seperti apa pose-pose yang akan apa namanya ditunjukkan ya sesuai dengan ya. kebutuhan dan kegiatan. Baik. Ada hal lain lagi Pak Randy, keberhasilan yang mau disampaikan mungkin selain dari kegiatan tugas Bapak sebagai perancang maskot? Kalau yang lain mungkin kemarin kan karena terpotong oleh bulan puasa, mungkin dia Bu, Baik. jadi Mhm. agak sedikit ini. Cuma kemarin teh saya teh membuat prototipe kecil-kecilan dari tanah liat, dari Mhm. lilin. Semoga nanti bisa jadi bentuk tiga dimensinya gitu. Hmm. Oke, baik. Prototipnya dari lilin ya Pak ya? Ya, baru dari lilin mainan kemarin kita coba. Oke, dari plastisine ya. Bagus Pak. Luar biasa ini. Eh, apa namanya? Yang Bapak buat, mudah-mudahan nanti dengan adanya 3D nanti kita bisa juga mengeluarkan mungkin nanti kartunnya atau gimananya ya seperti Insya Allah. Oh ya, rencana ke depan kita juga lagi membuat komiknya Bu. membuat komiknya ya, membuat komik untuk Ya, kedua tokoh komiknya. ini. Oke. Ya, untuk kedua tokoh ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Randy atas laporannya. Jangan lupa Pak Randy terus-menerus membuat pendokumentasiannya Pak ya. Pendokumentasian Insya Allah pertemuan Ibu. dengan muridnya, terus absen ketika Bapak melakukan apa tadi eh, pengidentifikasian indikator karakter itu kalau bisa ada absen Pak untuk bukti laporan Oh bahwa ya. sekolah itu berkegiatan. Jadi tujuan dari PMO ini kurang lebih membantu Bapak Ibu supaya secara administratif itu tidak keteteran karena biasanya semua tuh dititipkan di akhir tahun gitu, jadi itu tuh akhirnya jadi malah jadi berat, tapi dengan cara seperti ini mudah-mudahan apa namanya ya lebih terarah seperti itu. Terima kasih Pak Randy. Selanjutnya mungkin dari yang lain, dari yang Kombel mungkin yang mau tekar PIC-nya. Silakan Bu. Yang Kombel itu ya. Yang Kobel. Waalaikumsalam. Luang ngebrok. Bersama Ibu siapa? Saya perwakilan, saya Marlina Bu. Oke, Bu Marlina, baik. Ya. Apa yang sudah dilaksanakan Bu kemarin di Maret? Ah, di sela-sela kegiatan Ramadan dan cuti, saya menyempatkan untuk
membaca kembali tentang metode yang dulu pernah saya dapatkan. Nah, saya untuk di bulan Maret ini mempelajari satu pendekatan yang namanya adalah computational thinking atau disingkat dengan CP. Nah, Baik. CP ini merupakan pendekatan dalam pembelajaran. Ya. Fungsinya untuk apa? Ini untuk melatih proses berpikir anak. Nah, CP ini garis besarnya, secara garis besarnya terdapat 4 fondasi untuk membangun CP. Fondasi pertama itu namanya algoritma, yang kedua namanya abstraksi, yang ketiga namanya dekomposisi, yang terakhir namanya pattern recognition atau disingkat fondasi CP ini disingkat dengan AADP. Baik. Iya. Nah, CP ini adalah suatu pendekatan yang berbasis masa lalu. Iya. Nah, dari berbasis masalah itu, dalam pembelajarannya di pendekatannya nanti kita akan menggunakan 4 pilar ini. Jadi nanti anak akan belajar diarahkan proses berpikirnya untuk kalau ada masalah kita akan fokus pada masalah yang memang urgent. Bukan oleh anak. Iya. Yang kedua, setelah anak mendapatkan masalah yang memang akan dipecahkan, anak juga akan belajar bagaimana masalah tersebut itu akan mana dulu sih tahapan mana dulu yang akan dibuat, yang akan dilakukan, atau ini namanya proses Baik. Jadi nanti tahapannya setelah mendapatkan masalahnya, kemudian kalau misalnya kita sudah bisa memecahkan masalah tersebut, sudah dapat problem solvingnya, kemudian sudah mendapatkan bagaimana proses mendapatkan problem solving, itu anak juga akan diajar mempelajari pola. Kenapa ada pola yang jadi aku di sini namanya conversation. Ini tuh pola ini akan berguna bila suatu saat dia mendapatkan masalah yang sama, dia akan, oh ini pernah saya pelajari. Berarti masalah ini akan bisa dipecahkan dengan langkah yang sudah pernah dia lakukan. Oke, baik. Maaf Ibu, saya potong, seru sekali ya. Maaf saya potong, itu seru sekali. Nah, dari yang sudah Ibu pelajari itu, keberhasilan apa selain keberhasilan Bapak Ibu mempelajari computational thinking itu? Ini kembali ke PIC Kombel, Mbak Ibu ya. Ibu kan PIC Kombel ya. Kemarin itu harus mendata guru itu mau mempelajari dari saya lupa dari dari rapor pendidikan yang halaman rekomendasi itu sudah diisi belum? Untuk ini ya, untuk guru-gurunya kami sudah mengatakan 4 rekomendasi ya. Jadi nanti Kombelnya akan berdasarkan dikategorikan berdasarkan kelompok kelahiran. Kalau seperti itu biar ada frekuensi yang sama. Nah, dari nanti kami akan memetakan guru itu dari kelahiran 90, 80, 2000 Baik, ini seru sekali ya berdasarkan generasi gitu ya. Tetapi kalau misalnya kebetulan ada Ibu Marina, ada nggak ininya datanya? Sudah atau belum? Ini sudah dilaksanakan atau belum? Atau baru rencana? Oh belum. Oke, jadi rencananya berarti rencananya yang pertama berarti membuat pengelompokan itu dulu ya. Pengelompokan berdasarkan umur ya. Berdasarkan umur. Kedua, apakah ada pengelompokan berdasarkan jam kosong Bu untuk kombelnya?
tadi rencananya Pak Wakasek sebelumnya itu akan menyediakan 1 hari untuk pembelajaran, Bu. 1 hari belajar itu maksudnya gimana? Ada hari MGMP-nya gitu kayak bahasa Inggris hari Selasa gitu. Ya. Oke, Kenapa baik. ada 1 hari itu? Jadi pembelajarannya itu maksimal, nggak terpotong. Aduh, abdi ada jam berapa? Oke, oke Jadi ya. nanti bentuk ngempet berdasarkan hasil umur dengan nanti jamnya. Berarti ada 1 hari belajar ya. Kemudian nanti yang hari belajar itu dikelompokkan berdasarkan usia nanti. Kalau ada 1 hari belajar mah mungkin tinggal ngumpul aja, Bu, nggak harus dibagi-bagi lagi. Eh, jadi kemungkinan gini seperti itu. Jadi nggak full semuanya hari belajarnya di hari Senin misalnya gitu. Iya, kan kalau berdasarkan jam kosong itu misalnya hari Senin, jam ketiga keempat hanya Bu Rani dengan Pak Rendi misalnya gitu ya, hanya berdua. Tapi kalau sekolah mau mengadakan kebijakan 1 hari belajar sesuai dengan surat edaran itu sangat bagus ya. 1 hari belajar itu, tetapi berarti Ibu selaku PIC di Kombel harus membuat jadwal, Bu. Membuat jadwal kegiatan sehari itu harus ngapain aja. Karena sehari itu kan 8 jam. Ya. Misalnya jam ke-1 sampai dengan jam ke-4 misalnya itu belajar mandiri dulu, belajar belajar yang dari PMM misalnya ya. Jam 1 sampai jam ke-4 berarti kan itu 180 menit. Nanti istirahat seperti itu kan. Nanti baru masuk ke kegiatan yang lain seperti itu. Jadi harus ada jadwal pengisian, jangan sampai bebas gitu. Oh, pokoknya mah bebas kumaha urang we, itu nggak bisa begitu. Mungkin harus dijadwal ya. Termasuk di dalamnya itu seperti memeriksa, kemudian menyusun RPP, itu masuk di situ, Bu, di hari yang 1 hari belajar itu. Masuknya di sana. Ya, Bu, Suaranya hilang. itu suaranya hilang. Iya, di sini sinyalnya buruk sekali, jadi mohon maaf kalau hilang gitu ya. Suaranya masih hilang? Kalau begitu ya, Bu ya. Mm-mm. Jadi udah ada, Bu. Sudah ada. Mm-mm. Jadi gimana? Jadi Kalau gitu semangat menyediakan 1 hari untuk semua. enggak, masing-masing aja. Misalnya gini, jangan membuat 1 hari di ini. Kalau misalnya mau mengambil 1 hari belajar, Ibu misalnya menentukan gini, misalnya hari Senin itu untuk matematika dengan geografi misalnya. Seperti itu ya. Untuk hari Selasa bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda misalnya. Sel kumaha sel? Mau keluar saya eta uangna eta. Sel. Sel. Uangna mana? Uangnya mana? Suaranya hilang lagi, Bu. Ayaan teh tadi dinya aya. Ya. Baik. Baik. Jadi kalau mau menggunakan 1 hari belajar, jadi Ibu harus membuat jadwal per hari itu berapa mata pelajaran. Seperti itu. Ya, misalnya Senin. Misalnya Senin itu matematika dengan tadi ya matematika dengan fisika misalnya, yang rada dekat gitu. Kemudian di hari Selasa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda misalnya kayak gitu. Nanti hari Rabu apa gitu. Kalau misalnya ini tanya ke MGMP, mereka tuh biasanya sudah punya hari MGMP-nya. Tinggal mengakomodir aja berarti. Ya, Ya. siap, Bu. Ya, berarti saya catat ya. Untuk rencananya itu nanti setelah ini Ibu itu membuat jadwal ya, Bu, membuat jadwal sesuai dengan hari belajar ya. Membuat jadwal hari belajar sesuai dengan peraturan hari belajar, sama Ibu membuat rincian, Bu, rincian kegiatan belajarnya. Ya. Rincian kegiatan belajarnya, iya. Nanti kegiatan belajarnya itu dibagi karena ada 4 minggu. Berarti gini, ada 1 kali itu yang bergabung dengan MGMP nasional, MGMP kabupatennya, gitu ya. Kalau dia misalnya ini
saya tuh kebagiannya hari Selasa, kemudian ada kegiatan MGMP di kabupaten, berarti saya nggak ikut kegiatan di sekolah, nggak di kombel sekolah, tapi ikutnya ke kombel kabupaten. Tugas ibu satu membuat jadwal hari belajar, yang kedua membuat agendanya sudah belum bu? Agenda kombelnya? Agen rincian per hari per jamnya. Agenda kombelnya ini membuat agenda yang ini bu, misalnya nomor, hari, tanggal, jam itu ngapain aja gitu sama guru yang ikutnya itu sudah ada belum? Ada untuk jurnal kalau di guru-guru MGP sekolah itu mereka belajar Sudah ada? betul, ada yang ada jurnal untuk pencatatan apa saja yang mereka lakukan hari itu. Iya, jadi kalau sudah ada berarti tinggal dilanjutkan ya. Kemudian, nah, Tabel tweetnya baru. sama pemetaan itu ya. Nanti untuk bulan itu saya cek pemetaan yang belajar dari PMM. Siapa dapat apa, kan satu orang tuh 3 ya. Itu sudah belum? Kalau itu belum Oke. belum. Iya, nanti aja itu setelah ini ya, nanti di April. Oke, baik. Terima kasih untuk apa namanya laporan dari PIC, dan Ibu sebagai contoh itu sudah melakukan kegiatan belajar mandiri yaitu computational thinking, dan itu bisa ditularkan nanti ya, dan nanti silahkan dipraktekkan. Selanjutnya mungkin dari yang lain, dari PIC yang lain. Ada yang mau menyampaikan lagi mungkin? Waalaikumsalam, dari siapa? Ada Ibu Sri ya. Perwakilan guru atau? Saya perwakilan guru sekaligus bagian dari PMO ini. Ya, baik, silahkan Ibu. Jadi Bu, saya itu seperti Bu Mani sih, seperti mereka kembali apa yang sudah pernah didapatkan. Kalau saya sendiri mendapatkan hal ini ketika mengikuti PPD, yaitu sebuah pendekatan scientific effect, di mana pembelajaran itu benar-benar mengoptimalkan penggunaan teknologi dan pendekatan untuk membangun kognitif anak gitu ya. Nah, saya tuh rada aneh ya waktu itu, masih scientific effect ternyata masih pelajari seperti itu, intinya malah kepada teknologi. Kemudian di tahun kemarin saya menempatkan sesuatu yang berbeda tuh dari pendekatan ini. Kebetulan ada sebuah kegiatan besar di Bandung yang dilaksanakan oleh Museum Konferensi Asia Afrika, namanya adalah BHSG, Bandung Historical Study Game, yaitu sebuah ajang ini perlombaan tentang pencarian fakta sejarah dengan memanfaatkan teknologi dengan menjelajah sekitar kota Bandung. Saya ini tertarik karena kebetulan saya sendiri adalah seorang guru sejarah. Saya lihat punya konsepnya yang sama, yaitu membuat sebuah petualangan ini bukan sekolah gitu ya, penerapan pembelajaran outing bahasnya gitu. Nah di situ yang dimanfaatkan adalah teknologinya dengan membuat pesan-pesan tersembunyi yang dimunculkan melalui yang disimpan dalam scan barcode begitu. Baik. Nah, ketika KSG itu justru lebih menarik lagi, lebih lengkap lagi, karena tidak hanya dalam bentuk scan barcode gitu ya. Terus sediakan petanya, karena mungkin jangkauan luasnya itu kan lebih luas gitu. Kemudian ada looknya dan sebagainya. Kalau saya adopsi di sekolah, yaitu tadi melalui scan barcode tersebut, saya simpan scan barcode pertama, misal saya simpan di ruangan kelas, mungkin akan bisa gitu loh. Nanti isi dari petunjuknya itu adalah bagaimana sih harus melakukan tahapan untuk menemukan fakta-fakta sejarah melalui pesan-pesan yang tersimpan dalam scan barcode tersebut. Dan ketika mereka sudah menyelesaikannya,
akan menjadi sebuah pencapaian, menjadi sebuah proses nilai keterampilan dan juga proses nilai pengetahuannya juga bisa. Oke, Nah, baik. setelah Ibu maaf, saya pelajari, motong dulu. Apakah dari yang scan barcode itu sudah Ibu simpan datanya belum? ada dulu saya sudah mencoba membuat akarnya dalam sebuah buku dan lengkap juga dalam bentuk scan barcode-nya. Saya kirim ya, bentar ini ya. Iya. Mungkin mau ditambah. Dibuat dalam bentuk modul ya, Bu ya? Oke, rencana kedepannya apa, Bu? Dengan modul ini atau dengan scan ini atau dengan metode ini? Dengan scientific teknologi ini? Nah, dengan metode pun namanya menjadi metode pembelajaran historian atau memburu fakta-fakta sejarah gitu ya. Dan akan saya terapkan di semester sekarang di tingkat 11 karena mungkin materinya juga lumayan menantang ya Bu, tentang kehidupan dan pembentukan yang dari dengan pertama. Iya. Jadi saya juga akan mencoba membuatnya ke dalam modul, tapi yang sudah saya buat ini dalam modul materi di tingkat 10 gitu. Jadi Baik. saya bilangkan waktu itu dibikin dalam modul di tingkat 10. Baik, baik. Jadi semoga menyenangkan Bu. Luar biasa Jadi pasti. lebih outing kelas. Iya. Ya, betul. Ya kalau untuk mungkin saya mau ya, Bu. Ya kalau menggunakan Mungkin ya, Bu, Bu. Iya, kalau menggunakan teknologi pasti seru gitu ya. Silahkan. Ya, ini saya sedang proses untuk bisa ditampilkan ya Bu ya. Silahkan. Mudah-mudahan ya. Sudah ya. Coba nerima. Iya. Ini ada yang step 1. Belum terbentuk. Berarti share dulu ya. belum kelihatan Ibu. Belum. Ini sedang Kebuka ya. Ada. Aduh, kebuka lagi. Slow dulu ya, Pak. Ya, ini sudah muncul WA-nya. Ini ya. Negara jumlah siswa yang kemarin kita sudah sebutkan pada itu sekitar 424 tadi. Alhamdulillah kita semuanya sudah valid ya. Iya, Dan sesuai validasi ini, kemudian validasi NISM, dan alhamdulillah residunya sudah 0. Kita sudah validasi 2, validasi NIK dan validasi NISM ya. Mudah-mudahan dengan itu semuanya sudah alhamdulillah bisa mendapatkan nilai ijazah. Itu yang sudah kami lakukan. Nah, kemudian untuk PSAT pelaksanaan pembelajaran masih berlanjut, dan nanti di akhir nanti akan ada ujian akhir fase untuk kelas 10 dan kelas 11 yang di kalender itu sekitar bulan Juni ya. Bulan Mei Juni lah. 6 sampai 20 Juni, Pak. Iya. Itu oke, baik. Terima kasih, Pak. Kalau yang PSAJ itu yang berhasilnya itu sesuai dengan rencana itu apa ya? Keterlaksanaannya sesuai ya, Pak ya?
ya pelaksanaannya alhamdulillah sesuai. Sesuai. Dan Kemudian hasilnya kemarin, gimana? Ya. itu masih ada yang usulan Hmm. ya mengikuti Ya. usulan, dan sekarang alhamdulillah sudah Selesai semua. kami nanti ya mungkin kami akan nanti rapat kelulusan sebelum tanggal 5, sehingga nanti pas kalau pengumumannya tanggal 5 kita mungkin alhamdulillah bisa diputuskan siswanya. Kira-kira tanggal berapa Pak rapatnya? Rapatnya itu biasanya kita kalau misalnya pengumuman kelulusannya tanggal 5 itu hari Senin, biasanya kita di hari Kamis atau hari Jumat Iya, iya. untuk Oke, bagus. kelulusan. Karena Baik. setelah kelulusan kemudian ini kan, dan rencananya untuk tahun sekarang itu kita sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan kesiswaan. Pas pengumuman kelulusan itu akan sekali dengan jadi kita perpisahan itu pas sesuai dengan pengumuman kelulusan. Jadi pengumuman kelulusan yang pemberian mungkin surat keterangan lulus, dan kemudian penyerahan siswa dari sekolah ke komite kemudian dilakukan itu di aula sekolah, dihadiri oleh orang tua, sehingga kami nanti pemberian kelulusan itu didampingi oleh orang tua dan siswanya, sehingga diharapkan nanti tidak ada hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Oke, baik. Itu rencananya. Ya. Kira-kira tanggal berapa Pak untuk yang perpisahan di aula dan dihadiri orang tua itu? Itu pas tanggal kelulusan tanggal 5. Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Oke. Baik, tanggal 5. Oke. Sesuai dengan itunya ya. Terima kasih Pak Hendi. Untuk PSAT, Pak Hendi ada rencana yang akan dikerjakan untuk PSAT? Untuk PSAT sekarang kita sudah memberikan warning kepada guru-guru untuk mempersiapkan membuat soal untuk PSAT, karena kita biasanya PSAT kita berikan sesuai dengan kalender pendidikan, yaitu kita sudah mewarning guru-guru harus membuat kajiannya seperti kisi-kisi, kemudian soal-soalnya dilengkapi dengan soal-soal literasi. Iya. Oke. Untuk literasi jangan lupa 10% ya Pak ya. Nanti dikumpulkan tersendiri kalau untuk yang soal literasinya bagi yang sudah ini. Tapi kalau sudah sudah biasa dengan soal literasi, berarti seluruh soalnya yang dikumpulkan seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Hendi, luar biasa ya. Selanjutnya ke Ibu Rani, mungkin masih ada Bu Rani? Dari segi kehumasan, apakah ada yang ingin disampaikan? Sekolah aman atau apa? Ya, terima kasih banyak nih. Maaf di sini agak ribet. Ini kayaknya sudah sama jadi kemarin itu sudah disampaikan kepada siswa dan juga sudah disampaikan kepada orang tua terkait yang kelulusan bahwa nanti dilaksanakannya akan berjalan seperti yang disampaikan dalam rapat ini. Lalu untuk yang progres PMO juga untuk yang bulan April sesuai dengan jadwalnya insya Allah kan sudah dilaksanakan, tinggal nanti laporannya mungkin nanti daftar hadir dalam videonya. Lalu yang bulan April ini mungkin nanti kita mulai masuk ke yang kegiatan pembelajaran guru-gurunya gitu. Terus mohon maaf tidak bisa di sekolah hari ini. Nggak apa-apa. Tidak jadi masalah, yang penting mah ibunya bisa hadir, itu aja ya. Tidak harus selalu ada di tempat seperti itu ya. Bapak dan Ibu jangan lupa mengisi absen ya. Sudah belum? Mengisi absen kehadiran sudah ya. Terima kasih. Baik. Bapak dan Ibu, izinkan saya memberikan simpulan dulu terhadap pertemuan hari ini. Yang pertama adalah terkait dengan rencana kepala sekolah, yaitu kepala sekolah akan terus melakukan kegiatan evaluasi bulanan
baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, sesuai dengan kegiatan guru. Mohon bantuan, mungkin nanti Pak kalau memungkinkan ada semacam instrumennya mungkin ya, apakah apa pihak sekolah menyediakan instrumen mungkin atau enggak gitu ya. Mungkin yang harus dipikirkan itu adalah instrumennya mungkin ya. Bentar, saya catat dulu ya. Jadi instrumen untuk itunya seperti apa gitu, untuk memudahkan ke Bapak melihat perkembangannya gitu, seperti itu. Kalau misalnya Bapak memerlukan diskusi untuk pembuatan instrumen, nanti saya bisa diskusi secara daring gitu ya Pak ya, untuk instrumen evaluasi kepada guru ya, untuk melihat perkembangan dari bulan ke bulan. Selanjutnya Pak Randy ya, RTL-nya mohon sudah mulai ada indikator ya, indikator untuk karakter beken dan bahagia ya, itu sudah ada. Kemudian indikator karakter yang kedua itu sudah mulai Bapak itu membuat beragam pose gitu ya, beragam pose untuk si kedua karakter ini. Kemudian kalau untuk yang 3 dimensi itu dipersilahkan mungkin memilih yang pose yang paling umum mungkin ya Pak ya, karena kan beda kegiatan beda ini, mungkin ya cukup aja dengan masternya seperti ini gitu, nanti bisa beragam kegiatan, hanya yang masternya posisinya pilih yang paling edukatif gitu ya, walaupun kelihatan santai tapi tetap kelihatannya sedang kegiatan edukasi. Selanjutnya untuk PIC Kombel Ibu Marlina, izin mungkin Ibu di bulan nanti harus mulai membuat jadwal pengelompokan tadi ya, misalnya Senin itu siapa, Selasa siapa, dan seterusnya sesuai dengan penentuan hari belajar. Kemudian untuk rincian hari belajarnya nanya ke gurunya, karena setiap guru punya hari MGMP, itu tinggal penguatan aja. Kemudian harus membuat rincian kegiatan belajar pas hari belajar. Kemudian ketika hari belajar itu Ibu Bu Marlina jangan sungkan-sungkan kalau misalnya boleh mengundang saya untuk ikut belajar ya, dengan catatan mungkin belajarnya tidak terlalu lama ya, mungkin ada kegiatan pertemuan dengan pengawas itu secara daring ya, secara daring mungkin hanya 45 menit gitu ya. Kemudian di kegiatan hari belajar ini bukan hanya belajar saja, itu bisa diisi dengan kegiatan-kegiatan seperti perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai pembelajaran, tidak hanya melulu itu gitu, bisa tidak hanya melulu belajar gitu, bisa melakukan kegiatan lain. Kemudian agenda atau jurnal kombelnya mulai diisi. Kemudian yang ketiga, jangan lupa pemetaan belajar di PMM yang dari halaman rapor pendidikan ya, yang rekomendasi seluruhnya itu sudah mulai ada isinya. Nanti bulan Mei akan saya cek Bapak Ibu ya perkembangannya. Kemudian kepada Ibu Cici ya, Bu Cici, jangan lupa selain Ibu menerapkan metode ini untuk di kelas 11, Ibu juga punya PR Ibu, yaitu berbagi ya, tolong berbagi di kombelnya, di kombel mengenai scientific tadi yang menggunakan scan itu ya, scientific feedback itu ya, kepada seluruh guru supaya segera scientific feedback, betul, good. Kemudian Pak Hendy untuk nanti pastikan bahwa guru itu kisi-kisi dan yang seterusnya, dan yang diharapkan itu hasil kisi-kisi dan ini hasil analisis kualitatif itu betul-betul dicoba Pak Hendy ya, karena kemarin yang jadi masalah itu di sekolah itu adalah analisis kualitatif seperti itu, sehingga nanti betul-betul penyusunan soal itu berdasarkan hasil analisis kualitatif, dan Bapak catat pelajaran apa saja yang menyetorkan yang 10 minimal 10% soal literasi. Dicatat aja. Kalau misalnya gurunya tidak menyetorkan, jangan dulu dimarahi Bapak, mungkin saja karena tidak paham gitu ya. Jadi nanti kalau untuk literasi insya Allah saya akan memberikan materi secara daring gitu ya. Atau mungkin kalau memang ada IHT
kapan ada IHT-nya, tapi mungkin kalau IHT mah kan rencananya semester 2 ya Pak ya, mungkin sudah terlambat ya. Belum dikasih. Apanya belum dikasih? Enggak Bu, link untuk daftar hadir Bu dari Ibu apa? Oh, link daftar hadir sebentar, tadi teh sudah dikasih ke siapa ya? Perasaan Mas sudah ada, tapi jangan pakai perasaan ya. Di siapa ya linknya? Coba sebentar saya cek dulu ya. Kok bisa begitu ya? Sayanya lupa. Kalau di sekolah juga Bapak Ibu jangan lupa untuk membuat absen secara ini di sekolah ya, untuk bukti bahwa ada kegiatan pertemuan rutin antara sekolah untuk peningkatan transformasi di satuan pendidikan seperti itu ya. Jangan lupa dicatat. Sebentar saya kirimkan dulu.